kesempatan membaca kitab bersama. Karena itu Amin. biarlah Tuhan melalui pembacaan ini kami juga mendapatkan terang dan suplaian firman daripada Alkitab. Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu. Kami juga mau belajar setia. Kami berdoa agar kami mendapatkan terang. Amin. Oke, si Tuhan. Oke, kita baca ya. Bilangan 9. Wah, sudah sampai kita bilangannya. Jadi akhir baru kita jelaskan lagi ya. Oke, bilangan 9. 1. Ketetapan mengenai perayaan Paskah. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari tanah Mesir, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu sanja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Ayat 4, lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di padang gurun Sinai, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Ayat 7, lalu berkata kepadanya, sungguh pun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Amin. Kemudian, Selah 10. Selah, apakah bisa? Mungkin masih itu ya. Oke, ayat 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Riki, bisa Riki, ayat 13. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum malah, dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Amin. Ayat 16, demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik di hari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dari tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan, orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Amin. Ayat berapa ya Kak? Sorry tadi ketinggalan. Sekarang 19. Ayat 19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat.
Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ayat 22. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. 1. Tuhan berfirman kepada Musa. Amin. Kemudian Salah belum bisa ya. Oke, ayat 2. Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafir itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Amin. amin. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Oke, Yunika bisa. Ayat berapa ya, Kak? Ayat 8. 8. Bilangan 9 ayat 8. Bilangan 10, Sarah. 10 ayat 8. Bilangan 10 ayat 8. Nafir-nafir itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesalkan kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Oke, ini perjanjian lama, kita sampai di sini. Perjanjian baru langsung ya, Lukas pasal 1. Saya bacakan. Nikah nggak ada ya. Lukas pasal 1. Oke, Lukas pasal 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Amin. Ayat 7 ya. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya,
Untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Amin. Oke lah, masih di jalan ya. Oke, lanjut dulu. Yoel. Ayat 10 ya. Pada Ya. waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan Oke. sembahyang. Lukas kan? Benar ya? Iya. 1 ayat 10. Sementara itu. Sebentar. Oke, maaf. Ya, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Amin. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang yang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya." Amin. Ayat 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Iva. Ayat 19. Lukas 1:19. 1:19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ayat 21. Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Amin. Oke. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet, istrinya, mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Ayat 25. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita baca sampai di sini dulu. Ya, silakan, kita masih punya banyak waktu. Kalau mau yang sharing atau bertanya, atau yang bingung, seperti biasa. Aku mau nanya, Kak. Silakan. Di bilangan 10 ayat 9 tadi, kan disinggung di situ. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyusahkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan menafsiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan. Nah, aku bertanya soal kata yang diingat. Emang Tuhan itu bisa lupa gitu? Bilangan 10. Bilangan 10 ayat 9. 9 ya. Ya. 9. Dan apabila kamu masih maju berperang di negerimu melawan musuhmu yang menyesakan kamu,
kamu harus memberi tanda semuanya dengan nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Benar ya? Oke. Jadi saya coba jelaskan sedikit. Nanti kalau teman-teman mau tambahkan boleh ya. Jadi di sini adalah bagaimana maksudnya diingat itu di mention ya. Jadi semboyan nafir itu kan kita tahu bahwa terbuat dari perak ya. Perak di sini melambangkan penebusan Kristus ya. Jadi bunyi nafir ini harus dibunyikan ketika mereka apa, Ricky? Ketika mereka mau melawan ya kan, supaya Tuhan menyelamatkan, ya enggak? Nah, contoh atau lambang hari ini adalah ketika kita dalam kondisi kesusahan, kesesakan, iblis sedang menggocoh kita perlu mengaplikasikan atau menyerukan nafiri itu dengan cara kita berdoa, ya supaya kita mendapatkan pertolongan. Karena mungkin hari ini banyak orang yang sedang tergoda atau digocoh oleh iblis, tapi karena tidak menyuarakan nafiri, maka orang itu nggak selamat. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang ke-10 nanti kita akan bahas juga, ayat 13 itu kan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, demikian pun juga dengan nafiri ini. Jadi diingat di situ maksudnya adalah, oh ini umatku yang mengalami kesusahan, ya kan? Oh ini loh ternyata dia sedang mengalami disesakkan oleh musuhnya, gitu. Jadi biarlah melalui nafiri yang terbuat dari perak ini yang melambangkan penebusan Kristus, membawa kita juga mengalami bagaimana Tuhan menyelamatkan kita ya. Amin. Oke, dari mana saya dapat? Dari versi pemulihan LAI ya. Jadi kapan kita mulai? Minggu depan ya. Sekarang kita masih sama-sama membaca dulu, belajar untuk mendapatkan sendiri dulu ya. Itu. Nanti baru kita tampilkan sama-sama. Oke, selain itu ada lagi? Oke. Kak, saya ingin bertanya, sebenarnya sampai sekarang pas di perjanjian baru kan dilihat ya, Zakaria berbicara dengan malaikat gitu ya. Sekarang saat ini kita ini masih ada malaikat gak sih Kak? Gitu. Di zaman kita saat ini. Saya bertanya-tanya Kak. Oke. Siapa mau coba jawab? Ada? Oke. Good question nih. Masih ada malaikat nggak? Is there still angel around us? Ada. Nah. Oke. Jadi, oke, Ca. Semangat ya. Semangat, Tuhan berkati. Tetap sukacita. Atau kita foto sebentar sebelum kamu pamit ya. 1, 2, 3. Oke, ya. Jadi demikian teman-teman. Jadi pertanyaannya Raul adalah bagaimana kita mengalami penyertaan malaikat. Ada nggak? Nah, gimana? Kak Iva atau Yoel? Iya, kalau masih ada atau enggak sih, ya pasti masih ada malaikat ini. Tetapi apakah masih ada enggak maksudnya malaikat yang secara langsung gitu kan kayak menampakkan diri atau mungkin berbicara dengan manusia. Ya, jadi Allah kita kan pasti Allah yang memang banyak berbicara kepada manusia gitu dari zaman ke zaman gitu kan. Nah, tapi hari ini ya bedanya dengan masa perjanjian baru dan masa sebelum ada Tuhan Yesus ya. Bedanya adalah ya hari ini Allah itu sudah tinggal di dalam kita, khususnya adalah tinggal di dalam roh kita. Dan pertama itu, jadi ada roh Allah di dalam roh kita yang telah menjadi satu dengan roh kita. Dan kedua adalah ada firman Tuhan juga yang ya tersedia di luar kita yang bisa kita baca. Dan ya sebenarnya ini
firman dan juga bahkan rohnya secara langsung di dalam kita, itu adalah apa ya, ya cara Allah juga berbicara di hari ini, di masa ini gitu. Nah, tapi apakah menurut kemungkinan Allah itu berbicara dengan cara yang lain? Ya tidak ada firman yang menutup kemungkinan itu juga gitu. Tapi ya memang apa ya, ya secara mungkin secara umum atau lebih sering juga ya Allah berbicara secara langsung di dalam kita melalui roh kita, dan juga melalui firman-Nya yang sekarang telah tersedia di luar kita. Nah, tapi pastinya malaikat ya pasti ada, masih melakukan pekerjaannya. Amin. Jadi betulnya, silakan kalau mau tambahkan. Kalau yang tadi Raul bilang, apakah sekarang itu maksudnya masih secara audible gitu, atau apa bisa dengar suara malaikat kayak gitu kan? Ya, jadi masih ada apa itu percakapan gitulah ya antara manusia dengan malaikat gitu. Kayak tadi sih kayak yang bilang, sebenarnya kalau kembali ke Alkitab kita tidak menentang gitu kan. Karena di Kisah Para Rasul saja setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian di masa penyertaan Tuhan sebagai roh itu kepada murid-murid, di sini Petrus itu mengalami bagaimana di sini di Kisah Para Rasul 10 ya, ketika malaikat diutus kepada Petrus ini untuk berbicara, itu artinya di zaman Perjanjian Baru pun masih ada malaikat gitu. Kemudian di Ibrani di sini baru dikasih tahu lagi, sebenarnya hari ini yang berbicara gitu ke kita juga hari ini tuh sebenarnya melalui perantaraan siapa gitu kan. Kalau yang tadi Kak Yoel bilang bahwa kalau di zaman dahulu Ibrani pasal 1 ayat 1 tuh perantaraan itu yang melalui nenek moyang kita gitu kan, melalui perantaraan nabi-nabi. Kemudian ya pada zaman akhir ini Allah itu berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya gitu. Jadi ya kalaupun masih ada malaikat gitu kan, ya tetap masih ada. Karena di Ibrani pasal 1 ayat 14 juga pasti tahu bahwa malaikat ini adalah roh yang melayani kita gitu kan. Jadi tetap ada malaikat, tapi untuk semakin kuat berbicara dengan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, yaitu Tuhan sendiri gitu. Karena dia bukan lagi di luar, tapi dia sudah di dalam kita kan. Jadi semakin hari supaya makin mendapatkan pembicaraan Tuhan, ya kita tidak tunggu-tunggu nanti malaikat berbicara dulu gitu kan. Tapi kembali lagi ke firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 kan, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan bagaimana ya, itu satu aspek kita memiliki warisan yang besar, wasiat yang besar, yaitu firman Tuhan yang di luar kita dan roh Allah yang sudah tinggal di dalam kita sebagai orang yang percaya gitu. Jadi apalagi sih yang dicari, perantaraan siapa lagi kayak gitu sih. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Terima kasih Kak Yoel. Lengkap. Jadi mau Kristus atau malaikat? Ya, pilihannya itu. Amin. Ada lagi selain Ricky dan Raul? Oke, selamat datang Berto. Puji Tuhan. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya tambahkan sedikit. Nanti teman-teman boleh tanya lagi kalau masih ada yang kurang. Jadi dari kitab Bilangan ini, kita menyadari satu perkara ya. Saya tampilkan dulu ya. Jadi mungkin saya izin tampilkan. Di sini adalah Alkitab yang akan kita sama-sama bahas ya. Jadi dicetak oleh LAI sendiri, namun ada versi elektroniknya ya. Jadi Bilangan itu mana ya? Bentar. Oke, ini dia. Ya, jadi Bilangan itu terdiri dari 36 pasal ya kan. Nah, ini kemarin kita sudah bahas nih. Makna kehidupan ya kan, kesaksian pusat umat Allah. Namun di sini di dalam pasal 9 berbicara mengenai memelihara Paskah ya. Jadi memelihara Paskah di sini apa sih? Ya tadi yang kita bilang, yang Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama, tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir ya. Pertama di sini artinya apa? Kita lihat. Nah, ini panjang ya penjelasannya.
Jadi yang mau kita lihat di sini adalah ketika pada hari pertama bulan kedua pada tahun kedua setelah keluar dari Mesir, ya kan? Ini kita harus ingat nih, setelah keluar dari Mesir, ya. Jadi apa sih yang mau disampaikan di sini? Yaitu umat Allah harus memiliki hari raya korporat ya bersama-sama untuk menikmati Kristus nih di hadapan Allah dan bersama Allah untuk saling memuaskan. Aku, kalian ya, dan Allah saling memuaskan. Jadi gitu ya, teman-teman sekalian. Paskah sendiri adalah di dalam Perjanjian Lama itu adalah peringatan tahun Bani Israel. Ya, jadi ini peringatan tahunan. Memang Perjanjian Lama berbicara demikian. Tapi di dalam Perjanjian Baru hari ini Paskah adalah yang dibicarakan di pasal yang kedua, di ayat yang kedua nih ya, merayakan Paskah pada waktunya. Kalau di hari ini Perjanjian Baru kapan? Yaitu peringatan mingguan kaum beriman dalam Kristus, ya, baik Paskah maupun meja mengingatkan kita bahwa kita ya ditentukan untuk mati di bawah penghakiman kebenaran Allah. Tapi Allah menyiapkan Kristus menjadi pengganti kita untuk mati bagi kita. Wow, sungguh mulia ya. Jadi Paskah itu bukan sekedar kita event, tapi setiap hari kita merayakannya. Kita mengenang kematian Tuhan. Kita mengapresiasi Tuhan telah mati buat kita. Untuk apa? Membawa kita menang bersama dengan Dia untuk meremukkan ular. Ya. Jadi membuat kita mati di dalam dosa, bangkit di dalam kehidupan atau hayat yang kemarin kita sama-sama bahas di itu ya webinar kalau teman-teman ikut. Jadi pasal 9 dan pasal 10 di sini fokusnya adalah bagaimana benar-benar kita merayakan bukan hanya sekedar acara, tapi menjadi kehidupan, ya, living, bukan event. Nah, kemudian di sini adalah apa? Tuhan itu memimpin, ya, kemah suci melalui apa? Awan. Awan ini menandakan apa? Dalam perlambangan awan melambangkan roh itu. Jadi di dalam Perjanjian Lama itu hanya lambang daripada gambaran hari ini. Kita disertai oleh roh itu setiap hari. Dan api untuk menerangi. Yang menerangi apa? Firman Allah, ya kan? Jadi firman Allah itu betul-betul harus kita baca. Jadi kalau ada orang hanya kutip sepotong, terus hanya menikmati renungan sehari udah selesai, ini salah. Karena seharusnya firman Allah menjadi kekayaan bagi kita. Nah, kemudian ini bagaimana Allah menjadi beserta dengan kita, ya. Kemudian di pasal yang ke-10 berbicara mengenai sangkakala. Ini tadi Riki tanya ya. Riki tanya bagaimana sih Kak? Kok ada ya namanya kita diingat emang Tuhan bisa lupa? Bukan. Tapi tadi yang saya katakan penebusan ya. Jadi ini nafiri itu dari perak ya. Perak melambangkan penebusan Kristus. Nah, jadi Musa harus membawa umat Israel itu menyadari bahwa hal ini tuh penting sekali ya. Bukan hanya sekedar ayo kita merayakan Paskah, ayo kita menyerahkan nafiri, bukan. Tapi kita bersukaria. Ya, tiap hari kita bersukaria di ayat yang ke-10 pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup ya. Nafiri pada waktu mempersembahkan kurban bakaranmu dan kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi kenapa hari ini kita ada perkataan ya, tanda kutip praise and worship ya, kita memuji Tuhan ya, karena sebenarnya inilah yang sedang kita lakukan. Kita menaikkan kurban bakaran. Jadi kurban di Perjanjian Lama adalah lambang dari bagaimana hari ini kita memiliki satu kehidupan yang betul-betul memuji Tuhan setiap waktu. Maka Rasul Paulus berkata apa? Dalam kitab 1 Tesalonika ya, katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Ini yang kita kerjakan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk menyambung, kita kembali ke kitab Lukas ya. Nah, Lukas pasal yang pertama tadi ya. Jadi kita bilangan tadi sudah selesai. Lukas adalah mengenai Injil pengampunan dosa atau Yesus Kristus adalah manusia penyelamat. Kita bingung kan? Kok di Injil Matius sama ada silsilah ya. Tapi di kitab Lukas kok nggak ada Kak gitu kan. Nah, karena apa? Karena di sini berbicara mengenai manusia.
Kalau di kitab Matius itu berbicara mengenai dia sebagai raja. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu sadar hal ini. Ya, jadi bagaimana intinya dari pembicaraan tadi yang kita baca 25 ayat, yaitu apa? Ayat kuncinya itu di ayat yang ke-15, ya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Siapakah ini? Dan tahu? Siapa? Berbicara tentang siapa ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau Yohanes? Yang mana? Oh, Yohanes yang ini. Yohanes. Oh, Yohanes ya. Yohanes. Amin, Yohanes. Jadi Yohanes di sini menjadi pelopor atau pemimpin orang-orang itu datang kepada Tuhan. Jadi Yohanes juga menyediakan, bukan Yohanes yang di sini ya. Yohanes di sini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang seperti kita hari ini, membuka jalan bagi orang lain untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Ya. Jadi karena banyak orang di saat kitab Lukas itu ditulis ya, mereka tidak percaya. Tapi karena Yohanes lahir dan mujizat-mujizat mulai ada, di situ barulah timbul apa? Hati orang percaya, hati orang mau berpaling kepada Tuhan. Nah, jadi teman-teman, hari ini mengucap syukur nggak kita menjadi orang Kristen ya? Kita menjadi orang yang boleh percaya segenap hati, ya, percaya bahwa Allah itu menyertai kita supaya kita boleh menjadi keselamatan bagi orang lain. Ya, jadi ini yang bisa saya simpulkan. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada yang mau sharing lagi, boleh di sini, ada waktu. Kalau tidak ada, nanti mungkin ada kepikiran boleh di grup, ya. Baik. Sampai di sini, ada yang mau tambah? Atau belum ada? Kak, Belum ada. Oh, ada yang. aku Nika. mau tanya Ya, yang Lukas 1 ayat 24 itu beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Yang dimaksud di sini ia tidak menampakkan diri itu kenapa ya Kak? Saya kurang paham. Oke. Karena kalau kita lihat ya, kan ketika dia mau melahirkan, ini kan melahirkan anak yang dikatakan tadi di ayat yang ke-15 itu, ia akan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi Elizabeth ya di sini dia tidak menampakkan diri karena dia mempunyai satu waktu yang perlu punya satu waktu yaitu 5 bulan itu dia berdiam. Ya. Ayat 25-nya alasannya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, jadi karena dia mau menguduskan dirinya, dia harus juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, dia di situ berdoa, menikmati persekutuan dengan Tuhan ya. Kalau hari ini kita mungkin ada doa pagi, terus setiap harinya dia juga melakukan persembahan diri ya kan. Sehingga ketika Yohanes itu lahir nanti, itu benar-benar bisa menjadi keselamatan dan kesaksian bagi banyak orang. Nah, seperti kita hari ini misalnya 9 orang ya. Kita 5 bulan ya, bukan nggak usah sampai 5 bulan, tapi misalnya 5 hari aja, 5 hari kita berdoa sungguh-sungguh ya. Tuhan, aku mau membawa satu teman. Aku mau melalui aku ini, temanku atau keluargaku boleh beroleh selamat. Nah, kita berdoa demikian ya, kita sungguh-sungguh. Kita nggak tercemar oleh situasi dunia, nggak tercemar oleh hal-hal lain ya. Pasti apa? Tuhan itu akan menghapuskan aib kita. Yang tadinya kita dosa, ya penuh dengan kenikmatan duniawi ya. Lalu juga mungkin dulunya kita suka kepada hal-hal yang di luar Kristus. Nah, kita berdoa juga supaya apa? Supaya tidak menjadi kita hilang arah atau hilang tujuan. Dan juga Elizabeth tidak menampakkan diri itu karena dia menjadi bisu ya. Karena itu nanti di ayat yang ke-25 ya baru Zakaria berkata ya. Jadi memang ada beberapa alasan dibuat oleh pengaturan
Tuhan, pengaturan Allah supaya Elizabeth itu lebih banyak berdoa. Nah, jadi berdoa untuk siapa? Untuk anaknya, juga untuk Zakaria. Ya, Zakaria ini kenapa jadi bisu? Ya karena supaya firman Allah boleh tersampaikan dengan baik, ya juga tidak menjadi tidak menjadi hilang begitu saja ketika nanti Yohanes ini lahir, ya. Amin. Demikian. Terjawab, Yunike? Ya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Amin. Ya, puji Tuhan. Oke. Jadi tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mari kita tutup ya. Jadi teman-teman nanti akan diumumkan kapan mulai ada absensi untuk program Bible for Youth, ya. Jadi ini juga melatih kesetiaan kita. Apakah kita berjuang untuk mendapatkan Kristus? Motivasi kita harus benar ya. Jadi sekian malam ini. Kalau ada pertanyaan mau bersharing lagi, silakan di grup WhatsApp. Baik, kita sampai di sini. Kita boleh tutup dalam doa. Apakah ada yang mau berdoa secara sukarela? Ya. Oke. Demikian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, syukur padamu Tuhan atas Tuhan, atas kesetiaan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan terhadap kami, atas malam hari Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu, membacanya Tuhan, sharing, kami berbagi agar menjadi suatu teladan dari firman-Mu, kami juga dapat melakukannya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh Tuhan, karena kami tetap setia terhadap diri-Mu, terus menikmati firman-Mu hari demi hari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang tidak dapat ikut malam ini, karena Engkau menyertai juga mereka Tuhan supaya dapat menikmati firman-Mu. Karena Tuhan kami melakukan firman-Mu ini hari lepas hari. Sungguh Tuhan, berkati malam hari ini, kami boleh bersyukur atas hari yang Kau berikan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Berto. Ya.